warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali dapat berkumpul di ruangan ini. Insyaallah dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa pula kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, yang saya hormati majelis guru yang telah hadir di sini dalam rangka memberi support kepada salah satu rekan kita yang saat ini statusnya sebagai calon, ya, sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan beliau, Ibu Soraya, bisa melalui tahap demi tahap proses yang mungkin juga menyita waktunya, ya, menyita tenaga, tetapi jangan pikirkan itu, dilalui dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan niat yang baik, ya. Insya Allah ini semua menjadi berkah tentunya nantinya. Ya, besar harapan saya semua, Bapak Ibu pun punya niat yang baik, punya niat dari dalam hati, terutama sebelum memajukan orang lain, sebelum memajukan siswa-siswi kita, majukan dulu diri sendiri, ya. Motivasi dari dalam diri itu yang paling penting. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, ingat, kita ini adalah guru, ya. Kita ini adalah guru. Kita tugas utama dan pertama itu harusnya bisa memotivasi diri sendiri dulu. Nah, tidak ada gunanya memotivasi orang lain tetapi kitanya jalan di tempat, kitanya tidak mau maju. Jadi orang lain yang mendengar, dia kayak itu, kan? Nah, jadi Bapak Ibu, ayo, saya pun begitu, terus mengembangkan diri, terus mengembangkan wawasan, terus bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun itu, baik dengan orang tua, dengan pihak terkait, ya, dengan Bapak Ibu guru semua. Nah, itu kita jalin komunikasi dan bernegosiasi dengan baik, ya. Nah, komunikasi dan negosiasi itu adalah kunci untuk kita menjalin relasi, ya. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita bekerja, relasi adalah yang paling penting juga. Jadi sangat-sangat penting kita berkomunikasi, berkolaborasi, bernegosiasi untuk menjalin relasi, membuat jaringan-jaringan baru, membuat teman-teman baru, ya, untuk berkolaborasi, memajukan diri sendiri, memajukan siswa-siswi kita, dan memajukan orang-orang di sekitar kita. Jadi ingat lagi, saya sebaik-baik manusia adalah yang sebanyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, itu saya kutip juga dari salah satu hadis, ya Pak Yani. Benar nggak Pak Yani? Ya, saya cuma checklistnya dengan Pak Yani, benar atau tidak, ya? Ya. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru hebat. Masih alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk berdiri di sini di depan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 21 Kota Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil beserta rekan-rekan majelis guru dan staf tata usaha yang hadir pada saat ini. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur pada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya lah kita dapat masih diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru tercinta ini. Pada kesempatan hari ini saya sangat berterima kasih pada rekan-rekan kepala sekolah. Saya masih diberi sangat support, motivasi kepada saya, di mana saya hari ini akan mempresentasikan tugas saya, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan beberapa tentang apa-apa saja tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik, Bapak Ibu semuanya, konsep dasar budaya positif itu adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas ini satu persatu. Namun saya harap di sini Bapak Ibu guru jangan jenuh. Pada dasarnya ini tentang bagaimana cara kita menghadapi siswa kita, di mana kurikulum merdeka saat ini kita sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik di sini itu berpihak kepada murid. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Nah, di sini kita melihat disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin positif itu bertujuan untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang kita lakukan dan dapat membuat murid kita memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan ataupun pujian atau hukuman yang kita berikan. Di sini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian adanya mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berbineka global. Tercakup semua di dalam profil pelajar Pancasila. Itu tidak pernah kita lepaskan dari cara kita dalam memberikan suatu pengajaran kepada murid-murid kita. Yang kedua, nah setidaknya di sini yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau kita membuat suatu kesepakatan dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, maka nanti pembelajaran itu akan menjadi aman, nyaman, di mana kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu. Contohnya, pertama, anak akan tertib di saat guru menjelaskan materi. Ya, sudah tahu, oh ya, keyakinan kelas kita kan ada, kita nggak boleh ribut, berarti tertib. Kemudian anak-anak tidak boleh membuli, misalkan, oh ya, kita tidak boleh membuli, sudah ada kesepakatan. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak tetap menjaga atau tetap menjaga kebersihan di lingkungan di kelasnya. Nah, dia berarti harus ingat, kelas kita harus bersih terus loh. Kita kan sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Atau dibuat kesepakatan di saat pembelajaran tidak adanya siswa yang keluar masuk kecuali emergensi atau ada yang urgent, misalkan kebetulan tidak tahan lagi. Nah, seperti itu. Jadi dibuat kesepakatannya. Nah, kesepakatan itu setiap kita
itu wajib kita buat. Jadi anak-anak akan ingat. Nah, kesepakatan itu pun nanti kita akan tempel, dijadikan suatu pedoman bagi anak-anak. Ingat nak, ini keyakinan kelas kamu, seperti itu. Jadi mereka setiap ingin melakukan atau bertindak, mereka ingat, oh iya, nggak boleh ya, ada sudah keyakinan kelas. Nanti setiap itu ada sanksinya. Kalau mereka melakukan, apa ya sanksinya? Oh iya, kalau kotor berarti aku harus bersihkan ini sebanyak mungkin, sebersih mungkin. Misalkan tidak boleh mencoret meja, misalkan, atau dinding. Nanti ada sanksinya. Kalau dia mencoret, dia akan mengganti atau membersihkan atau mengecek ulang. Nah, seperti itu mereka termotivasi nantinya. Nah, keyakinan kelas atau sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat siswa kita, yang dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, itu tadi contohnya. Misalkan yang tidak piket, harus piketnya pagi dan sore. Kalau itu sanksinya, misalkan kelas yang kotor harus kalian bersihkan, sanksinya kalau kalian tidak melakukan piket di hari ini. Nah, itu kan sanksi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah memahami apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas di dalam setiap kelas kita masing-masing. Oke. Kayaknya nih pada bengong, pada agak serius-seriusan. Kita sedikit deh, boleh kita sedikit memberikan ice breaking biar agak-agak cair ya suasana, jangan terlalu tegang. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Berdiri. Kalau bisa saling berhadapan. Ini ice breakingnya santai. Saling berhadapan sama siapa ya? Pak Nadi dengan Pak Heri boleh. Pak Nadi sama Pak Heri. Ya, sama Ibu kepala sekolah boleh. Berhadapan. Iya. Ya. Nah, dalam waktu 3 lihat wajahnya, saling wajahnya teman-teman, senyum-senyum. Ada nggak merasakan yang aneh gitu ya? 30 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lihat mukanya satu-satu. Ya, dilihat benar-benar. Ada nggak tersirat wajah senyumnya? Ya, lihat sambil lihat ya seperti apa. Ya, ya, terus dilihat 15 detik lagi. Ya, dilihat sambil senyum-senyum. Ada yang aneh nggak dari teman-teman? Rasa-rasanya mukanya sama-sama. Ya, 5 detik lagi. Ya, dilihat senyum-senyum sendiri. Ada yang aneh? Ya, oke, terima kasih teman-temanku semua. Oke, beri tepuk tangan kita semua. Ya, melihat teman-teman kita. Kalau sudah melihat teman kita, rasanya ada senyum-senyum sendiri. Ada aura positif di situ ya. Kalau mereka sudah senyum, apalagi tertawa, itu sudah mengeluarkan aura positifnya ya. Alhamdulillah. Disitulah kita. Oh, sudah tunggu benih-benih cinta ya Pak Heri ya. Oke, terima kasih. Misalkan murid yang si B, si A-nya misalkan Dimas dengan murid si B, misalkan dia kelas 9 apa Ibu Ayu? Dimas? 9C. Siapa 9C? Ibu Yeni. Ibu Yeni, siapa teman Dimas yang sebangku? Fatir. Apakah sama perlakuan Ibu Yeni kepada Fatir dan Ibu Dimas? Tidak pastinya. Karena sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, tidak sama kita memberikan perlakuan itu. Nah, disinilah kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Di saat kita memberikan bimbingan ataupun kita memberikan perilaku kepada murid-murid kita, itu tidaklah sama. Yang pertama, adanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid itu ingin diterima, ingin dihargai, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian adanya kebutuhan penguasaan.
yaitu pengakuan atas kemampuannya. Nah, terkadang anak-anak murid kita kan butuh pengakuan. Dia udah berbuat, kita cuma, wih keren nak, bagus banget hasilnya. Nah, seperti itu dia butuh. Itu yang kita terkadang kita agak abaikan. Tapi anak-anak murid kita itu yang dibutuhkan, pelayan, kasih sayang, seperti itu. Nah, jadi mereka merasa, Ibu Niki senangnya nanti aku diperhatikan, aku dipuji, senang, seperti itu yang mereka inginkan. Kemudian adanya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan pilihan. Nah, mungkin terkadang di sini bakat minat. Kebutuhan pilihan itu tidak bisa kita paksakan kepada murid-murid kita. Mungkin dianya butuhnya, Bu, kami mau main futsal. Gak usah, ikut Ben hari itu. Ya nggak bisa, dia nggak mau, minatnya gimana? Kita nggak bisa memaksakan siswa kita. Kemudian adanya kebutuhan menyenangkan, yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa siswa kita merasa senang. Yaitu mungkin kita bisa di saat anak-anak sudah mulai bengong, serius, boring, kita di tengah-tengah, di awal, di akhir bisa kita memberikan ice breaking. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, di sini yang lebih, kalau saya bilang terpenting di diseminisasi ini, posisi kontrol seorang guru. Coba kita perhatikan. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Apa saja sih posisi kontrol seorang guru ini? Kelima-limanya itu, ya kita coba. Contohnya penerapan 5 posisi kontrol di sini. Hukum contohnya. Nah, patuhi peraturan sekolah. Berdiri kamu di depan, di barisan lain. Seperti itu sudah termasuk sebenarnya sebagai posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, contohnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu terus yang terlambat. Itu sudah pembuat rasa bersalah kepada siswa. Nah, yang ketiga, di sini ada sebagai teman. Kamu lagi. Jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Seperti itu. Itu sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tata tertib sekolah ini. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Nanti saya cek loh kerjaannya. Apa sih kerjaan kamu selama ini? Seharusnya kamu tuh harus melakukan ini, tugas kamu tuh ini. Nah, itu sebagai pemantau. Yang sebagai manajer, yang keempat, apakah kamu tahu kesalahan kamu hari ini? Apa saja sih kira-kira pendapat kamu tentang apa yang telah kamu lakukan? Dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu yang manajer. Menurut Bapak Ibu, kelima posisi kontrol yang biasa kita lakukan, saya akui. Begitu saya masuk di sini, saya baru tahu, ternyata ada 5 posisi kontrol di sini. Saya termasuk di mana ya? Nah, seperti itu. Dari kelima ini, kalau menurut Bapak Ibu, yang tepat itu yang mana? Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, benar. Di antara 5 posisi kontrol ini, itu yang tepat adalah manajer. Karena manajer itu dia tidak menghakimi, dia tidak mengejas, dia tidak mengeluarkan statement, tetapi anak itulah nanti yang akan mengeluarkan solusi untuk masalahnya sendiri. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tuh, ya kan? Kamu bisa menyelesaikan masalahnya. Ayo, manajer. Berarti Bapak Ibu sudah bisa kira-kira memilih sebagai posisi yang mana.
kamu selalu yang paling terakhir datangnya. Apa sih? Nah, boleh apa tuh? Merasa bersalah. Ya kan, merasa bersalah. Nah, dari sinilah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Kadang saya ulang-ulang Bapak Ibu. Saya sendiri merasakan di diri saya. Masya Allah, ternyata saya seperti ini loh ngajarnya saya. Tidak melihat ternyata ada posisi kontrol kita itu sebagai apa di sini. Nah, makanya saya mulai, ayo kita saling berbagi, kita saling bisa share sama teman-teman kita yang lain, kita bisa merubah perilaku kita di saat kita mengajar atau mendidik anak murid kita di dalam kelas dan di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, biasanya ini anak-anak murid kita, Bu, kami tidak tahu, Bu. Nah, coba dulu sebisa gitu. Kita berikan dia kemandirian, kita berikan dia tanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu apa saja? Di sini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu tadi. Yang pertama, saat anak terlambat, kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa terlambat. Nah, seperti itu. Itu termasuk validasi tindakan yang salah itu tadi. Jadi jangan pernah kita langsung menghakimi atau menghatim anak murid kita. Kau lagi. Ngaku sih nak? Kita lihat, tanyakan apa sih alasan mereka. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa caranya biar kamu gak terlambat sayang? Gimana caranya nak? Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ingat nak, menanyakan keyakinan ya dari segitiga restitusi ini. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Tidak boleh terlambat, Bu. Nah, kalau tidak boleh terlambat, gimana caranya? Biar kamu gak terlambat lagi besok, seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin jadi sukses. Nah, kalau kamu pengen jadi sukses, kamu harus mengikuti aturan atau keyakinan kelas kita ini dengan tidak datang terlambat. Itu kita harus memberikan contoh-contoh yang real, yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari kepada murid kita. Saya rasa Bapak Ibu emang sudah hebat-hebat semua, sudah memahami, yang sudah punya pengalaman mengajarnya yang sudah lama. Saya rasa saya tidak meragukan itu sangat luar biasa. Saya pun juga banyak belajar dari Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak lagi jam terbangnya. Oke, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita berbicara atau kita berkontak langsung dengan siswa kita, misalkan yang datang terlambat tadi, Bu, kami terlambat karena itulah Bu, kami dicegat polisi tadi itu, kami tidak pakai helm. Iya, sabar. Ibu juga pernah merasakan seperti itu. Apa yang kamu rasakan? Namun kalau bisa ini jangan terulang lagi. Nah, seperti itu kan bisa. Ya Bu. Jadi kamu harus bagaimana caranya agar kamu tidak datang terlambat lagi. Nah, seperti itu. Contoh-contoh yang real saja yang kita hadapi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal seperti itu. Misalkan ada anak kita yang memakai atributnya yang salah. Contohnya kita sekolah pakai sepatu, dia pakai sandal misalkan. Nah, kenapa nak? Iya Bu, kemarin sepatu kami cuma satu, udah itu hujan basah. Nah, kita buat di situ. Ya, kamu bukan satu-satunya yang seperti ini yang pernah melakukan ini. Namun untuk selanjutnya ke depannya jangan pernah seperti ini lagi ya nak. Nah, jadi harus bagaimana kamunya biar tidak melakukan hal yang sama.
kami balik sekolah kami cuci buku kami jemur. Nah, seperti itulah. Jadi kita memberikan suatu pemahaman kepada anak-anak murid kita. Baik Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Jangan menghardik atau menyalahkan siswa kita, tapi fokuskan bagaimana solusinya ke depan. Kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita lihat karakter siswa kita. Jadi kita lebih fokus ke karakter. Misalkan karakternya dianya, maaf kata, ini anaknya biasa yang polos gitu, nah karakternya seperti itu. Kita dekati, gimana caranya? Ayo nak, apa yang membuat kamu tidak betah di sekolah ini? Nah, kita tanyakan. Jangan hanya pada tindakan ya apa perbuatan itulah kamu bolos terus baik. Jangan seperti itu. Kita fokus lebih ke karakter siswanya dan fokus pada solusinya. Kemudian yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Itu biasa. Kita lebih paham lagi. Jangan hanya kesalahan dia yang kita selalu ukit, tapi belajarlah dari kesalahan ini. Jangan sampai terulang. Kemudian keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kesalahan. Nah, balik-balik kita judulnya tuh paku. Ya. Judulnya paku ya, video pendeknya bisa kita lihat. Ini di sekolah dasar ya Bapak Ibu ya. Yang ini paku baik. Ini usulnya Bapak. Saat Bapak ini mengajar ada siswa yang datang terlambat. Ya, kita lihat ini. Sebagai apa ini Bapak Ibu posisinya? Guru. Itu ditambah bapaknya lagi ada problem pribadi, jadi dia nggak fokus mengajar, imbasnya ke siswa juga. Ada apa mungkin? Bapaknya kelihatan sedih sekali. Hari ini saya seperti berat senang Pak, terkoordinasi sama anak-anak. Iya Pak mungkin tenang dulu ya Pak mungkin. Mungkin Pak mungkin punya masalah ya sampai emosi dengan anak-anak. Jujur saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan untuk menangani semua itu ada kebutuhan. Iya Pak mungkin kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini juga Wiata, kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami sudah bisa menerbitkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin bersabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya membaca bersama anak-anak dan sering emosi? Ini Pak Udin, di dalam belakang ada papan lain. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika anak bersama, silakan Pak Udin tahan emosi. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ini marah, lampiaskan satu paku. Ada Pak Udin ditarik. Baik Pak,
nanti Ibu Eva jangan buat kayak gitu juga sama kita. Itu yang emosi tuh, lihat tuh. Biasanya Kak Udin kayak gitu. Emosi manja ya. Iya, kita baru. Satu bulan kemudian, ya. Maaf Pak, saya terlambat. Ya berat, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Sudah normal, sudah waras ya. Hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya nanti bisa. Saya tanyakan sama bapak sekolah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama berat. Itu solusinya ya. Terus, kalau ini, silakan Pak. Hari ini Pak saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang ditangkap. Wah, luar biasa Pak Udin. Berarti baik kesehatan. Tapi Waktunya habis nih. ya, Pak Udin merasa baik Kayak emosi silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Nah, karena sudah nggak emosi, dia ngambil paku tuh bapaknya. Ada satu lagi pakunya. Saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kayu ini. Apakah sama seperti Pak Udin memaku? Banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Ini kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan untuk membekas pada hati mereka. Dan sampai kapanpun itu akan selalu diingatkan. Oke, Bapak Ibu sudah kita lihat, kita tonton videonya. Disitulah diuji kesabaran kita sebagai seorang guru, di mana kita melihat bisa bisa membandingkan antara si A dengan si B, mungkin tidak sama karakternya siswa kita, jadi kita tidak bisa memperlakukan siswa itu dengan semuanya itu sama begitu. Kemudian kita bisa di saat kita sehari-hari melakukan kegiatan kita mengajar, namun ada masalah pribadi yang timbul, itu juga akan menjadi pemicu emosi di saat kita mengajar ketika ada siswa yang melanggar seperti itu. Baik Bapak Ibu, semoga itu dapat menjadi
kita dengan pembelajaran bimbingan konseling. Baik Ananda semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, Dedek. Semua siap. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai nanti pembelajaran kita, baiknya kita akan membuat suatu keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, kita membuat suatu impian, apa yang ingin kita impikan di dalam kelas kita, dalam saat kita belajar, di saat kita bermain, bercengkrama, apa saja yang ingin kalian berikan suatu keyakinan di dalam kelas ini. Baik, Ananda semuanya, yang di dalam keyakinan kelas ini, contohnya misalkan tidak adanya bully. Nah, itu kan keinginan kita masing-masing ya. Nah, misalkan ingin kelas tetap rapi, tidak adanya ejek-ejekan, saling bisa menghargai dan yang lainnya. Nah, untuk itu Ibu minta kepada Ananda semuanya untuk dapat memberikan satu keyakinan apa yang ingin kalian utarakan di dalam kertas ini. Satu orang satu. Sudah paham Ananda semuanya? Ya. Oke, silakan tulis. Apa keyakinan kelas yang ingin Ananda lakukan atau ingin Ananda impikan yang untuk nanti agar dalam pembelajaran Ananda bisa senyaman mungkin. Ya, apa saja yang keyakinan yang Ananda inginkan bisa Ananda tulis di dalam kertas ini. Oke, silakan Ananda tulis. Apa saja keyakinan kelasnya.
saja yang ingin Ananda utarakan? Baik, setelah satu Ananda nanti tulis keyakinan kelasnya, Ananda bisa tempelkan nanti ke depan kita sama-sama. Oke, Ananda sudah menulisnya. Bisa ditempelkan di depan. Yuk, Ananda yang sudah menuliskan keyakinan kelasnya boleh ditempelkan ke depan. Ayo silakan, yang sudah boleh ditempelkan. Di sini ada untuk keyakinan kelas 8A, nanti ditempelkan di sini. Sudah? Boleh ditempelkan? Silakan. Bagi yang sudah boleh ditempel. Bagus. Cantik sekali. Boleh bikin emoji-emojinya ya. Di sana boleh. Oke. Bagus. Ayo. Kevin boleh. Stop boleh. Bagus banget. Ayo keren sayang. Ayo ditempel. Kamu udah sayang. Udah, satu aja. Oke. Ayo, sudah. Silakan. Ayo silakan. Ditempel. Ya, di keyakinan kelas. Ya, tempel ya. Oke. Bisa di sini ditempel. Nih. Keren ditempel semua. Oke. Oke, Ananda. Keren semua nih. Sudah ya, keyakinan kelas kita 8A nih sudah ada. Nih, Ibu kasih satu di sini ada teman kamu. Tidak ada yang ribut di dalam kelas. Nah, itu keren. Dan ada lagi yang lebih keren. Stop bullying. Itu keyakinan kelasnya. Dari sini keyakinan kelas itu dapat berupa pernyataan-pernyataan yang Ananda mudah ingat. Misalnya stop bullying tadi. Kemudian Ananda bisa terapkan di lingkungan kelas atau sekolah Ananda. Nah, di sini untuk di kelas sendiri itu ada keyakinan kelas yang dibuat teman-teman di sini ya. Tidak membuang sampah di got atau depan kelas dan tidak ribut saat guru menjelaskan pelajaran. Ya, begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil-hasil dari keyakinan kelas ini. Nah, dari sini
yang lain? Ayo. Ada yang bisa? Selain contoh yang tadi. Apa tadi sayang? Keyakinannya? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, apalagi di sini Ibu akan bacakan ya. Tidak boleh ribut atau berisik saat menjelaskan, saat guru menjelaskan pelajaran. Kalau disiplin, kata-kata kalimat disiplin positifnya apa? Kira-kira di sini pakai tidak. Tidak ribut atau jangan ribut. Kalau positifnya apa? Disiplin positifnya. Duduk dengan tenang atau nyaman saat guru menjelaskan. Oke, jadi duduk dengan nyaman dan tenang ya saat guru menjelaskan pelajaran. Apalagi? Ayo, apalagi? Di sini ada stop bullying atau tidak adanya bullying. Ayo, kata-kata positifnya apa untuk bullying? Ada yang bisa? Kata-kata positifnya apa? Nah, ayo, apa ya? Iya, bagus sekali. Mari kita hargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Bagus. Mari kita menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Bagus sekali, terima kasih Nasya. Ada lagi sayang? Coba di sini Ibu ingin ada yang menulis di sini. Ingin kelas selalu bersih agar nyaman saat belajar dan saling menghargai satu sama lain. Nah, itu apa tuh? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Dia ingin kelasnya tetap bersih, nyaman agar belajarnya itu bisa terasa nyaman. Ayo. Tetap menjaga. Ayo. Apa sayang? Ya, apa sayang? Tetap menjaga kebersihan bersama. Good. Bagus sekali Ananda. Tetap menjaga kebersihan bersama. Tetap menjaga kebersihan bersama ya, agar terjadinya belajar yang nyaman, yang aman. Oke, satu lagi disiplin positifnya. Ya, di sini ada ini. Tuh. Tidak belajar, mengajar, menjaga kelas tetap bersih. Tidak ada yang membuli, tidak ada yang mengejek. Itu termasuk bullying sudah sama. Nah, ini termasuk bullying di sini. Stop bullying. Kemudian di sini tetap menjaga agar kelas tetap bersih dan rapi. Sudah termasuk. Kemudian tidak adanya bully ya, saling mengejek. Saya ingin kelas tidak ada yang membuli orang tua. Kelas harus tetap bersih, tetap menjaga kebersihan, tidak adanya keributan. Nah, di sini ada yang membuat sebelum pulang harus melakukan piket kelas agar kelas tetap kelihatan bersih. Ayo, disiplin-disiplinnya seperti apa? Di sini kita menjaga
dan pembersihan bersama. Termasuk, oke, coba Nasya lagi dia. Tiketlah saat pulang sekolah. Nah, tiketlah saat pulang sekolah, keren. Tiketlah saat pulang sekolah. Agar kelas tetap menjadi bersih. Oke, tiketlah saat pulang sekolah. Keren sekali. Oke, yang setiap hari kita lakukan yaitu tetaplah memakai atribut yang lengkap. Oke, tetap memakai atribut yang lengkap. Nah, Ananda semuanya, dari keyakinan kelas yang telah Ananda buat menjadi nanti disiplin positif. Nah, inilah yang harus kita laksanakan. Kira-kira sepakat nggak Ananda ingin melaksanakan ini semua? Sepakat. Oke. Nah, dari sini keyakinan kelas seperti ini, kalau nanti ada yang kira-kira melenceng atau dia tidak melakukan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, diingatkan teman-temannya. Halo temanku, lihat keyakinan kelas kita apa? Misalkan dianya membuang sampahnya sembarangan. Apa? Disiplin positif kita buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau ada temannya yang sering mengejek, membuli. Hai temanku, lihat, marilah kita menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Berarti di keyakinan kelas kita tidak boleh membuli. Sudah paham Ananda semuanya? Oke, baiklah. Kalau begitu semua keyakinan kelas ini sudah kita sepakati. Di sini Ibu minta kepada Ananda semuanya untuk dapat menandatangani apa yang sudah kita sepakati. Bentar, sama-sama. Ya, kelasnya. Nanti sama-sama kita tanda tangani di sini. Dengan adanya keyakinan ini, Ananda nanti bisa melakukannya dengan ikhlas. Karena ini sudah kita sepakati. Baik Ananda semua, silakan menandatangani semua keyakinan yang ada di sini. Silakan dari Kevin dulu. Ya. Ambil tangan. Silakan di sini. Tanda tangan. Nah, oke, keren. Bikin dong namanya Kevin. Oke, silakan. Iya. Bahwa kita sudah melakukan keyakinan kelas. Tanda tangan. Silakan. Ayo, silakan. Tanda tangan. Bikin namanya. Oke. Ya. Oke, sudah kita lakukan keyakinan kelas. Silakan. Ayo. Ke kanan. Oke. Ya, semua dapat kebagian tanda tangan di sini. Ya, sebelah-sebelah.
Ya. Tamaknya jangan lupa. Ayo. Ya. Nah, sudah pada tanda tangan semua nih kayaknya nih. Ayo tinggal berdua lagi. Ayo. Ayo tanda tangan. Ya. Oke, namanya. Ini boleh. Nah, ya, keren. Namanya. Oke, Ananda semuanya sudah selesai. Kita membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian kita buat kalimat disiplin positifnya. Nah, Ananda pun juga nanti sudah menyelesaikan. Tanda tangan berarti sudah disepakati. Nah, kira-kira keyakinan kelas ini nanti untuk jadi pedoman kita. Kira-kira nanti Ananda mau tempel di mana nih? Ayo, mau ditempel di mana? Di sini? Boleh? Ya, boleh. Ayo untuk kelasnya, coba dibantu menempelkannya. Ya, tempelkan ini di sebelah sini ya, boleh. Atau di awal, di depan juga boleh. Ya, silakan di situ boleh. Di pinggir sebelah sana. Iya, di atasnya ya. Oh iya, oke. Kelihatan? Ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah semua ya keyakinan kelasnya. Oke, untuk 8A berlaku. Kita nanti akan menerapkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Ananda semuanya dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rianti, Kepala SMP Negeri 21 Kota Jambi. Alhamdulillah telah mengikuti diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Suraya sebagai calon guru penggerak pada beberapa hari yang lalu. Itu seluruh guru sudah mengikuti penyampaian diseminasi tersebut, dan ada beberapa hal mungkin yang sangat positif dalam hal ini. Ini tentunya sangat menambah wawasan saya dan tentunya semua rekan guru dalam pembelajaran diferensiasi berdisiplin positif ini. Dan tentunya di sini membuka juga pengetahuan kita tentang hal-hal baru tersebut. Dan kami semua di SMP Negeri 21 ini sangat mensupport Ibu Soraya. Semoga
bisa lebih sukses nantinya. Sekarang sebagai calon guru penggerak, nanti benar-benar sudah menjadi guru penggerak yang menggerakkan kawan-kawan semua. Itu harapan saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Firas Nurhasuti. Saya guru BK di SMP Negeri 21 Kota Jambi, dan saya juga sebagai rekan sejawat dari Ibu Suraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Suraya, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan disiplin positif. Pada kegiatan yang telah disampaikan oleh Ibu Suraya itu sangat memberikan saya motivasi dan juga sangat memberikan ilmu yang bermanfaat, di mana Ibu Suraya telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Beliau menjelaskan materi dengan sangat jelas dan lugas, kemudian beliau juga sangat menguasai materi yang diberikan. Dengan pemberian materi tersebut, kami guru-guru di SMP Negeri 21 sangat berterima kasih. Dengan adanya kegiatan tersebut, kami menjadi menambah wawasan kami, sehingga kami juga tergerak untuk melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan disiplin positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Irawan. Saya dari kelas 8A. Saya merupakan siswa